Pengertian imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama ada imperialisme. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar atau yang punya kekuasaan atau kekuasaan besar dapat memegang kendali atas pemerintah daerah lain agar wilayah yang dikendalikan dapat terpelihara dan berkembang. Yang kedua ada kolonialisme. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan suatu negara terhadap wilayah lain di luar negaranya, baik dari segi wilayah maupun rakyatnya di wilayah tersebut. Biasanya dilakukan untuk mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja atau ekonomi wilayah tersebut. Jadi faktor imperialisme itu ada dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, faktornya itu dari imperialisme kuno ada glory, yaitu mencari tanah jajahan guna mencapai kejayaan. Lalu gold, yaitu mencari tanah jajahan guna mendapat kekayaan. Lalu gospel, yaitu mencari tanah jajahan guna menyebarkan agama. Dan imperialisme modern itu faktornya adalah kepentingan ekonomi, yaitu keinginan negara penjajah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan industri. Contoh yang menganut imperialisme ini adalah Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Kolonialisme diartikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Imperialisme diartikan sebagai suatu usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain serta menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Secara umum, lahirnya kolonialisme juga imperialisme barat disebabkan karena A. Faktor utama yakni prinsip gold atau adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur yang berkembang akibat bangsa-bangsa barat seperti Portugis belajar bahwa berdagang secara langsung dengan dunia timur juga berkembangnya paham merkantilisme di Eropa, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Selain itu, ada prinsip gospel atau adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia, serta glory atau adanya keinginan untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. B. Faktor pendukung meliputi adanya berbagai penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim. Para penjelajah didorong oleh semangat dan idealisme pribadi semenjak munculnya penemuan-penemuan baru serta Portugis dan Spanyol yang menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja-pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Kesultanan Ottoman pada 1453. C. Faktor pemicu yakni jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukannya perjalanan era samudra atau penjelajahan samudra. Tokoh penjelajahan bangsa Inggris, Sir Henry Middleton. Sir Henry Middleton meninggal pada tahun 1603. Dia adalah seorang kapten laut dan petualang. Ia berorganisasi dengan Sultan Tidore dan Sultan Ternate, bersaing dengan kepentingan Belanda dan Portugis di Hindia Timur, tetapi tetap berhasil membeli cangkeh. Dia dibawa ke galangan kapal Woolwich yang pertama kali bekerja di Naga Merah, perusahaan Hindia Timur. Perusahaan itu menyelenggarakan ekspedisi pertamanya ke Hindia Timur. Henry dan saudaranya berangkat pada bulan April 1601 menuju Aceh dan Sumatera pada bulan Juni 1602. Pada tahun 1604, Middleton memerintahkan pelayaran kedua menuju Pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda di Maluku dengan saudaranya David Middleton sebagai kapten kedua.
Mereka akan menghadapi permusuhan yang parah dari perusahaan Hindia Timur Belanda yang menjadi awal dari persaingan Anglo-Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah.